Qala Allah ta'ala syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini Allah mempertemukan kita insyaallah dalam keadaan mukmin dan muslim, sehat wal afiyah, di majelis yang insyaallah penuh dengan naungan rahmat Allah ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita saat ini sedang berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal merupakan satu bulan yang banyak diperingati oleh Muslim sebagai bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir dan wafatnya Rasulullah bertepatan di bulan Rabiul Awal. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu tema yang disiapkan oleh panitia kemarin itu sebentar. Dinamika dunia kristolog saat ini dan membahas modus-modus pemurtadan terkini. Jadi alhamdulillah kalau kita mengikuti media sosial khususnya YouTube, kita akan mengetahui bahwa saat ini alhamdulillah luar biasa, Pak. Jadi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Jadi kebenaran risalah yang disampaikan oleh para nabi dan Rasulullah semenjak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam dan terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegas Allah nyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi Allah yang akan memenangkan agama ini, Allah yang akan menegakkan perjuangan para nabi dan rasul, khususnya khatamil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi seringkali ada yang mengatakan ketika Islam di satu tempat ditekan, maka di tempat yang lain Islam tumbuh dan berkembang. Ketika di satu negara keadaan muslim dan mukmin dipersulit, maka di bagian negara yang lain Islam itu bangkit. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah bahwa Islam tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Saya teringat satu wasiat dari pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini, dua ormas Islam terbesar, yaitu Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan,
dalam salah satu wasiat beliau mengatakan, Islam mustahil hilang dari muka bumi, tapi Islam tidak mustahil hilang dari bumi Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi ini statement wasiat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sekaligus menyisakan satu pertanyaan besar. Islam mustahil hilang dari muka bumi. Silakan diperhatikan, di mana-mana Islam ketika ditekan hendak dihabisi, di Somalia, di Bosnia Herzegovina, ya, di Kashmir, di Filipina Selatan, di Filipina, di Thailand, di Australia, di mana saja ketika umat Islam hendak dihabisi, bahkan umat Islam sudah menjadi minoritas, justru di tempat yang lain Islam tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Jadi ini sudah satu keniscayaan dan ini satu kepastian, Islam mustahil hilang dari muka bumi, tapi tidak mustahil Islam hilang dari bumi Indonesia. Tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin bahwa kita di Indonesia ini, anak keturunan kita nanti masih bisa mengadakan kajian seperti ini, masih bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan tenang, masih bisa mengumandangkan azan? Tidak ada jaminan, kecuali kita sendiri umat Islam yang mulai hari ini sudah menanamkan ghirah, semangat untuk mendakwahkan Islam itu secara kafah, baik individu kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan lebih luas lagi kepada seluruh bangsa Indonesia. Anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi kita jaga juga keluarga kita, kita jaga juga saudara-saudara kita, kita jaga juga umat Islam seluruhnya, dan kita jaga negeri ini agar senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah, sehingga negeri ini tetap menjadi negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Jadi kalau kita membuka media sosial YouTube, setiap hari ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Setiap hari ada yang menjadi mu'allaf. Alhamdulillah, setiap hari ada yang menerima hidayah dari Allah. Jadi ini tren yang luar biasa, yang menggembirakan. Dengan pesatnya dunia dalam genggaman itu, jadi dunia 3G atau 4G atau bahkan 5G, informasi bisa diakses di mana-mana, dari mana saja, kapan saja. Nah, sehingga menjadi satu keharusan bagi kita untuk memanfaatkan teknologi yang ada ini menjadi sarana dakwah kita. Biasanya kan yang asik di WhatsApp, ya sudah chatting saja, isinya ngerumpi saja, isinya jualan online tok. Apa ndak boleh? Boleh, monggo silahkan. Meskipun sekarang ada regulasi, ya, jadi ndak boleh jualan lewat TikTok dan sebagainya, nggak ngerti yang gituan lah. Tapi manfaatkan semua media yang ada itu untuk kebaikan, khususnya untuk dakwah kita. Mau jualan silahkan,
Mau share mode-mode baju Islami yang terbaru, monggo. Tapi jangan lupa juga ada tambahan-tambahannya di situ ya. Sekarang lagi zamannya kuda pakai baju. Lalu kenapa muslimah masih gemar buka aurat? Yuk saatnya untuk menutup aurat Anda sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kami menyediakan gamis syar'i. Nah, jangan hanya sekedar mek totolan gamis tok, tapi pesan dan dakwahnya sampaikan juga. Karena kan sekarang zaman modern itu kan indikator modern satu zaman itu, indikatornya katanya apabila semakin banyak bagian aurat yang terbuka. Jadi manusia itu disebut modern kalau semakin banyak auratnya yang terbuka. Katanya ini. Nah kalau memang bagian aurat semakin banyak yang terbuka itu semakin modern, mohon maaf, monyet lebih modern dari manusia. Monyet tidak pernah tutup aurat. Kalau indikator modern suatu bangsa, suatu peradaban itu dinilai dari semakin bebasnya pergaulan, tidak ada lagi pembatas mana halal, mana yang haram. Ini yang diperbolehkan, ini yang tidak diperbolehkan, ini yang halal, ini yang tidak halal. Bahkan kumpul kebo sudah dianggap satu kebiasaan. Lesbian, gay, yang semakin hari semakin banyak menimbulkan dan menjatuhkan korban jiwa. Beberapa waktu yang lalu tetangga kami di Probolinggo itu mahasiswa di Jogja semester 1 meninggal karena dihabisi oleh kakak tingkatnya atau bagaimana. Selidik punya selidik, ternyata anak ini termasuk anak yang rajin untuk protes LGBT itu. Jadi sudah seperti itu ya. Jadi tantangan dakwah kita semakin hari semakin luar biasa. Karena itulah alhamdulillah ini teman-teman yang sudah mendapat hidayah dari Allah yang tergabung dalam komunitas mu'allaf ini, saya luar biasa bersyukur kepada Allah dan bangga karena mereka girohnya untuk mendakwahkan Islam, di samping untuk umat juga untuk diri mereka sendiri. Kan problematika mu'allaf itu yang paling berat yang di sini. Kalau sudah hidayah itu akan datang dan Allah sudah mau memberikan hidayah pada seseorang, mau dibendung seperti apapun, insya Allah dia akan tetap menjadi seorang mukmin dan muslim. Banyak kisah haru para mu'allaf yang bisa kita ikuti sekarang ini. Pengakuan dari para mu'allaf, mu'allafah, mereka harus keluar dari rumahnya, terusir dari rumahnya. Bahkan ada yang dikurung dulu sampai akhirnya bisa lolos juga. Karena apa? Mempertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika datang kepada yayasan pembina mu'allaf, masih dipelajari dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sudah benar-benar mantap, sudah bersyahadat, baru dapat sertifikat mu'allaf. Terus dipantau lagi ya, dibina lagi selama 1 tahun. Begitu selesai setahun, ya monggo silahkan mau kemana. Nah ini yang menjadi persoalan. Setelah pembinaan selesai inilah yang banyak sekali ujian datang kepada saudara kita yang baru mendapat hidayah tersebut.
Kalau ujiannya belum bisa sholat dengan baik dan benar, insya Allah masih banyak tempat-tempat kajian untuk mengkaji. Tapi yang paling berat ujiannya ketika berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Ketika ada keluarganya yang sakit, ketika anaknya sakit, ketika anaknya butuh biaya sekolahnya. Saya kemarin baru bertemu dengan mu'alaf yang sudah lama. 15 tahun itu kan berarti sudah bukan mu'alaf lagi ya. Artinya dia sejak usia 15 tahun sudah mulai mengenal Islam dari guru olahraganya. Ini perempuan. Kemudian dia belajar terus, autodidak. Kadang dibimbing oleh sang guru tadi, sampai akhirnya dia bersyahadat menjadi seorang muslim. Lulus dari SMA, dia masih bekerja di yayasan Kristen. Nah, begitu tahu bahwa ternyata dia sudah bukan lagi seorang yang Kristen, akhirnya dikeluarkan. Kemudian dinikahilah perempuan ini oleh seorang pemuda, bahkan dia seorang aktivis organisasi kepemudaan Islam, dan dikaruniai anak 4 orang. Suaminya aktif di organisasi. Bahkan anak pertamanya hari ini sudah berada di tingkat akhir setingkat SLTA yang khusus nanti mencetak untuk kader-kader dai. Qadarullah, beberapa bulan yang lalu, hampir setahun ini, suaminya mengalami stroke, mengalami CVA, mengalami stroke sampai dioperasi untuk pengambilan bekuan darah yang ada di otak. Dan sampai hari ini si suami tidak bisa bergerak sendiri, semuanya masih tergantung kepada istrinya. Dan yang lebih menyedihkan, dari pihak keluarga suami karena tidak setuju menikah dengan mu'alaf, jangan-jangan nanti balik meneh gitu. Jadi sampai hari ini tidak pernah wong Jawa ngindangi. Besok suaminya aja tidak pernah. Keluarganya semuanya. Padahal ada 4 orang anak yang sangat membutuhkan. Nah, ketika si istri hendak bangkit untuk berusaha mencari nafkah karena suami sudah tidak bisa mencari nafkah, terpaan fitnah datang. Ojo tuku nang dodolane wong iku. Suaminya itu kena penyakit kutukan. Jadi stroke itu penyakit kutukan. Katanya begitu ya. Berarti saya pernah mengalami itu, termasuk manusia terkutuk. Ya, naudzubillah min dzalik. Nanti kalau kamu belanja di situ, kamu tertular stroke juga nanti. Ini baru sekarang saya tahu bahwa stroke itu penyakit menular. Nah, penyakit menular nanti banyak orang yang stroke karena ketularan ya. Jadi seperti itulah, luar biasa. Jadi kemarin si ibu ini bercerita pada istri saya problematika umat saat ini.
Alhamdulillah, insya Allah, kalau untuk mensyahadatkan, mengislamkan seorang yang belum Islam tadi untuk menjadi seorang muslim dengan 2 kalimat syahadat gampang, semuanya bisa. Melakukan pembinaan untuk 1 tahun pertama insya Allah juga semuanya sanggup. Ngajari wudhu yang baik dan benar, ngajari cara sholat yang baik dan benar. Artinya ibadah-ibadah mahdhahnya sudah diajari, insya Allah setahun selesai itu. Mulai ngajari baca Al-Qur'annya. Yang paling sulit itu adalah merawat iman dan Islam yang sudah Allah tancapkan ke dalam jiwanya. Dan yang paling berat itu ketika berhadapan dengan urusan perut. Coba dibuka surah Al-Maidah itu. Di akhir surah Al-Maidah, di ayat-ayat akhir dari surah Al-Maidah. Kisah Nabi Isa alaihissalam bersama para Hawariyin ketika berpuasa. Ada? Sudah ketemu? Jadi sebelum ayat 120 dari surah Al-Maidah. Jadi ketika para Hawariyin minta kepada Nabi Isa agar mendatangkan berdoa kepada Allah supaya menurunkan hidangan dari langit. Sampai ketemu ayat berapa itu ya? 114 nggih. Bisa tolong dibacakan? No? Musa putra Maryam berdoa, "Berikan kami, turunkanlah kepada kami hujan dari langit yang menurunnya akan menjadi hadiah bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau bila kami rezeki, dan Engkaulah baik-baik dulu." Ya, terima kasih. Jadi dimulai dari ayat 112. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzala 'alaina ma'idatan minas sama. Jadi para hawariyin itu berkata kepada Nabi Isa, ingatlah ketika pengikut-pengikut setia Nabi Isa itu berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Jadi ini setelah mereka berpuasa, jadi ketika menjelang hari raya, hari terakhir dari puasanya itu, para Hawariyin bertanya kepada Nabi Isa, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Nabi Isa menjawab, qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kamu ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, tapi itu tadi, apa jawabannya kaumnya Nabi Isa di ayat yang ke-113? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Nek diterjemahno carane wong Surabaya, saya ndak butuh iman, ndak butuh sabar. Saya butuh
makan. Jadi Hawariyin pada waktu itu pengikut setia Nabi Isa menjawab, mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu. Wes cukup, saya melaksanakan perintah puasa cukup. Itu bukti kami beriman ya Isa. Jadi sekarang saya ingin bukti dari Tuhanmu bahwa Tuhanmu ini bisa mampu menurunkan hidangan dari langit untuk kami nikmati, untuk kami makan. Agar apa? Agar tentram hati kami dan agar kami yakin. Ini ya. Jadi belum yakin dengan kenabian Isa alaihissalam dan belum yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya. Makanya minta kepada Nabi Isa, ayo mintakan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit. Agar kalau nanti hidangan itu sudah turun, aku bisa menikmati hidangan tersebut dan kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Jadi Bani Israel khususnya kaumnya Nabi Isa sama seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nggak yakin kalau belum nampak di mata mereka. Jadi seperti Hawariyin tadi minta turunkan hidangan baru kami nanti yakin, percaya bahwa engkau ini benar-benar utusan Allah dan aku bisa menyaksikan bahwa memang janji Tuhanmu itu benar adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap nabi dan rasul itu punya doa pamungkas. Jadi doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Karena itu Nabi Isa berdoa, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Jadi ketika Hawariyin sudah minta makan, minta hidangan dari langit, Nabi Isa sudah membujuk, bertakwalah kamu kepada Allah, sudah tidak mempan lagi. Akhirnya Nabi Isa memakai doa pamungkas kepada Allah, berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi Nabi Isa berdoa supaya turun hidangan dari langit, yang dengan turunnya hidangan itu menjadi hari raya bagi mereka dan menjadi hari raya bagi orang yang bersama dengan Nabi Isa dan orang-orang sesudahnya, dan menjadi rizki karena Allah sesungguhnya yang memberikan rizki. Apakah Allah akan menurunkan? Ya, Allah akan menurunkan, tapi dengan satu peringatan. Barang siapa yang setelah ini tidak beriman, akan aku azab dengan satu azab yang belum pernah aku turunkan kepada kaum sebelum. Makanya dalam kisah dalam para mufassirin, juga dalam Al-Quran ini disebutkan mereka yang mengingkari nikmat yang sudah Allah turunkan, hidangan dari langit itu, diubah wajahnya menjadi babi dan kera. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya doa pamungkas. Tapi kata Rasulullah, aku akan menyimpan doa itu sampai kelak di hari kebangkitan. Artinya doa itu tidak pernah Rasulullah pakai ketika beliau hidup di dunia ini. Bahkan seketika beliau disakiti di Taif, ketika beliau terkena lemparan tombak di Uhud, malaikat Jibril bersama malaikat yang lain mendatangi Rasulullah, ya Muhammad,
sampai luka pipimu, sampai patah gigimu. Kalau engkau menghendaki Muhammad, akan aku angkat Jabal Qubais ini, aku timpakan ke penduduk Taif itu. Apa kata Rasulullah? Jangan, Jibril, jangan. Hari ini mereka mungkin berbuat seperti itu karena mereka belum tahu siapa aku. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti dari keturunan mereka ada yang akan menjadi pengikutku dan penolongku. Di Uhud pun demikian, jangan Jibril. Beliau berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Beri petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka orang yang belum mendapat petunjuk, ya Allah. Jadi seandainya doa pamungkas itu dipakai oleh Rasulullah, ya sudah tidak usah. Tidak ada ceritanya perang Hunain, tidak ada ceritanya perang Khandaq, Pak, ya selesai. Tapi apa kata Rasulullah? Aku menyimpannya untuk nanti di Yaumul Ba'ts, di hari kebangkitan. Aku akan minta kepada Allah ketika para nabi dan rasul tidak lagi bisa meminta kepada Allah karena mereka sudah menggunakan doa-doa pamungkasnya, maka aku akan minta kepada Allah pada waktu itu supaya Allah menurunkan rahmatnya. Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umat beliau. Masya Allah, luar biasa. Sekarang bulan Maulid, jadi jangan hanya sekedar seperti kebanyakan teman-teman di dunia medsos juga, di mana-mana pada ngirim pamflet ya, mengucapkan selamat hari Maulid, hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayane ono nabi besar iku apa ono nabi kecil? Nek kalau di sini nih ada, Pak, ada angga besar, angga kecil. Ini Mas Angga ini saya perhatikan juga sudah semakin kecil, jadi dietnya berhasil, alhamdulillah. Beliau ini berguru ke saya, bagaimana Pak Dokter supaya saya berat badan saya turun seperti Pak Dokter langsing gitu loh. Ya gampang Mas Angga ya. Jadi Mas Angga sudah langsing, tinggal yang ngasih petunjuk yang belum, masih langsung Bu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti doanya akan disimpan. Karena itu kita berharap dan bermohon kepada Allah, termasuk salah satu yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bagaimana caranya? Perbanyak sholawat. Setiap kali kita bersolawat, maka Allah yang akan membalas sholawat itu, bukan Rasulullah, Pak. Ketika kita bersolawat, maka Allah lah yang akan membalas solawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah saja memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat pun memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintah oleh Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian yang mengaku sebagai umat Muhammad, maka berikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling gampang adalah salawat Ibrahimiyah, seperti ketika kita sedang sholat itu. Udah nggak usah nyari yang lain yang bikin kita pusing nanti. Gimana kalau sholawat yang ini Pak Dokter? Gimana kalau yang ini? Wis talah. Sing mbok apalno iki wis kakean. Golek sing wis apal ae. Apa yang apal dan paling mudah? Yang setiap kali, setiap kita sholat kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya sudah, itu aja yang perbanyak. Gak usah golek sing lian-lian.
Apa yang mau versi mana, wis kakean versi saiki. Yang mikirin Android versi berapa jenengan sudah bingung. Jadi tidak usah pakai versi-versi yang aneka ragam itu, pakailah sholawat yang terbaik yang dituntunkan oleh Rasulullah seperti ketika kita sedang duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di kalangan para mu'allaf dan pegiat dakwah yang memperhatikan kepentingan saudara kita mu'allaf ini. Maka yang paling penting tadi seperti yang disampaikan oleh para pengikut Nabi Isa, kami tidak butuh sabar, kami tidak butuh iman, tapi kami butuh makan. Ketika saudara kita mukmin dan muslim ada yang kesulitan, ketika mereka sedang lapar, maka selesaikan dulu persoalan perutnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, muliakan tetanggamu, falyukrim dhaif, muliakan tamumu, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang malam hari bisa tidur dengan perut dalam keadaan kenyang, sementara ada tetangganya yang menangis karena lapar, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah, ini kepedulian inilah yang harus kita bangun saat ini. Senyampang kita berada di bulan Maulid, senyampang ghirah umat Islam khususnya mu'allaf ini sedang luar biasa. Mereka aktif mengaji, aktif mengkaji, tapi banyak juga di antara mereka yang mengalami kesulitan hidup. Salah satunya yang saya contohkan tadi, suami sakit, anak 4, 1 akan menjadi kader dakwah yang sudah di tingkat akhir, tapi justru dia untuk butuh pinjaman modal, bukan minta gratisan agar bisa menyambung hidup sehari-hari. Ini sulitnya setengah mati. Nah, karena itulah jangan hanya sekedar nanti skala, wah alhamdulillah di Jawa Timur ini bulan ini yang bersyahadat sekian orang, bulan lalu sekian, jadi total 1 tahun ini ada tambahan 30 mu'alaf. Telah dilakukan pembinaan selama 1 tahun. Nah, setelah itu bagaimana? Apakah mereka kita pantau terus, kita ajak ngaji? Angel Pak Dokter diajak ngaji. Mereka sudah sibuk dengan dunianya, dengan kesibukannya, dengan urusannya, dengan keluarganya. Yuk kita tanya, ya apa, ayo bagaimana ini solusinya supaya kita tetap bisa ngaji? Kalau seminggu sekali terasa terlalu dekat, keraketen, 2 minggu sekali. Kalau 2 minggu sekali masih juga, waduh, angel, ayo sebulan sekali. Masuk sih sebulan sekali tidak mau datang? Ya kalau tidak mau sebulan sekali, 3 bulan sekali. Tidak mau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tidak mau 6 bulan sekali, setahun sekali. Kalau tidak mau ya ora usah ngaji pisan. Yang penting sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya sudah muslim toh nanti masuk surga. Alhamdulillah sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Tapi bagaimana untuk terus mosok iyo katanya terus jadi mu'allaf terus? Sudah 15 tahun katanya disebut mu'allaf. Loh, kenapa kok masih mu'allaf? Nah, saya belum bisa baca Quran nih.
Saya belum bisa wudhu dengan baik. Saya masih bingung kalau saya perjalanan jauh, sholat saya bagaimana. Saya sering meninggalkan sholat karena saya sering keluar kota, Pak. Nah, ini pembinaannya berarti perlu lebih ditingkatkan lagi. Kenapa kok tidak pernah hadir ke kajian? Wahai saudaraku yang baru saja menerima hidayah dari Allah, Mas, saya sulit Mas, karena saya harus mencari nafkah untuk keluarga. Ini anak saya sakit, ini istri saya sakit. Nah, ini sudah waktunya kita juga memperhatikan itu. Jadi khazanah dunia mu'alaf sekarang ini, perkembangan Islam alhamdulillah luar biasa. Setiap hari, setiap saat selalu saja ada yang bersyahadat. Kalau tidak di Indonesia, di belahan lain. Islam mustahil hilang dari muka bumi, tapi tidak mustahil hilang dari bumi Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab? Semua sekarang sudah terbuka. Alhamdulillah, tidak ada mu'alaf yang kaleng-kaleng. Artinya saya katakan kaleng-kaleng, Pak, kalau di tetangga sebelah itu banyak yang kaleng-kaleng, ngaku murtadin, dilalah ternyata mereka bukan murtadin, memang aktivis dia, cuma bikin konten supaya yang murtad itu loh, ini loh banyak pakai jilbab murtad, pakai kopiah. Ngomong assalamualaikum lo keliru. Kok ngaku dia adalah seorang tokoh agama. Jadi mereka sekarang sudah kepanasan, seperti cacing kepanasan. Karena apa? Melihat dunia perkembangan Islam yang luar biasa, khususnya di Indonesia. Setiap hari ada yang bersyahadat. Alhamdulillah, belum ada yang tipu-tipu, belum ada yang kaleng-kaleng, yang pura-pura ada orang Islam pura-pura masuk menjadi Islam. Jadi pura-pura, misalkan saya dulunya dari keluarga Kristen, saya dulunya dari keluarga Katolik. Kemudian dalam mimpi saya datang, saya melaksanakan ibadah haji. Pagi harinya terdengar adzan subuh. Itulah yang membuat saya semakin mantap bahwa saya harus menjadi seorang muslim. Belum ada, Pak, yang nyamar seperti itu. Ada orang muslim yang pura-pura jadi kafir kemudian masuk Islam, belum ada. Tapi kalau dari agama tetangga banyak. Para aktivisnya, bahkan para gembalanya yang memang masih kafir kemudian pura-pura menjadi murtadin. Lalu menjelek-jelekkan, ternyata di dalam Islam begini, begini. Dan alhamdulillah semuanya sudah terproses ya. Sudah terbuka semua kedok mereka. Nah, jadi PR kita Mas Angga, yang alhamdulillah beliau ini aktif sekali untuk menyatukan kajian-kajian agar semuanya bisa bersatu, bisa membina bersama-sama. Binalah hatinya, tapi jangan lupakan juga bahwa ada saatnya untuk membina fisiknya. Fisiknya itu kebutuhannya. Ya kita datangi, kita silaturahmi. Bagaimana saudara kita yang di sana ada kesulitan yang nanti kita cari solusinya, pemecahannya bersama. Aduh, enggak bisa lah Pak Ustaz. Masa ya ngurusi SPP ini anaknya ya aku, ngirisi anu nih aku, jangan Mas Angga semua. Nanti Mas Angga yang menemukan datanya, kita cari bersama-sama solusinya. Alhamdulillah banyak para agniya muslim, dermawan muslim yang insya Allah siap membantu. Asal kita betul-betul amanah dalam perjuangan dakwah itu. Karena banyak orang kaya muslim itu tidak pandai berdakwah dengan lisan, tapi mereka siap untuk berdakwah dengan hartanya. Banyak saudara kita dermawan muslim yang tidak punya waktu untuk ngurusi yang seperti ini, tapi mereka selalu siap. Ya wes, pokoknya
urusi mereka, tolong bantu agar mereka itu semuanya selamat akidahnya, selamat imannya, selamat Islamnya, selamat urusan duniawinya, mulai dari dia berada di dunia ini sampai nanti menghadap Allah dalam keadaan muslim dan mukmin. Berapapun kebutuhannya, insya Allah saya akan turut andil beramal. Nah, ini kita berbagi ya. Dalam permainan bola pun kan begitu, tidak mungkin toh semuanya jadi penyerang. Ya Pak Syafi'i, masa semuanya jadi penyerang? Nah, jadi penyerang kok lah, sat was tendang aja. Akhirnya kipernya melu maju, jebol, malah jebol ya. Jadi tidak semuanya juga akan jadi kiper. 11 pemain lalu berada di bawah gawang. Loh kenapa kok berada di situ semua? Ya ben gak kegolan. Tak jogone gawangi rapet-rapet. Nah, jadi ada yang menjadi penjaga gawang, ada yang menjadi striker, ada yang menjadi penyerang kanan, kiri, gelandang, bahkan gelandangan. Jadi kita berbagi semuanya seperti itu. Jadi insya Allah semuanya akan menjadi satu kebaikan bagi umat ini. Dunia mu'alaf berkembang dengan pesat, tapi juga kesejahteraan ekonominya, imannya, tauhidnya juga terjaga dengan sebaik-baiknya. Hanya satu kuncinya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Yang kedua, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Apabila semuanya saling bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak tolong menolong dalam urusan yang mungkar dan membawa dosa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk terus menjaga giroh kita di dalam menegakkan agama Allah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan barangkali? Selamat siang Ibu Diana dari GMI ini ya. Alhamdulillah juga di sana ada Mas Paul. Sinten nama anunya Mas Paul Francisco? Abdullah, Mas Abdullah. Malah saya sering lupa nama beliau setelah ganti nama, karena memang awal kami kenal itu namanya Paul Francisco ya. Jadi kayak lagu Francisco itu ya. Masih terus ya, alhamdulillah. Jadi ru'yahnya jalan terus, alhamdulillah. Pak Syafi'i juga, alhamdulillah. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan tugasnya. Jadi Mas Paul Francisco, Mas Angga ini bisa berada di ujung tombak, juga bisa berada di kiper, juga bisa berada di bagian logistik. Nah, ya. Jadi insya Allah kalau kita semuanya bersinergi, semuanya akan mudah. Ada pertanyaan? Ada dua kemungkinan, ini satu bingung, dua tambah bingung. Nggih, monggo Ibu. Saja kalau ada kalau mau rezeki, misalnya atas beberapa kali ya, alhamdulillah. Jadi memang kadang ya kalau kita pas nonton YouTube ya, tahu-tahu putar ini, baca ini sekian kali, nanti akan begini ya. Kalau saya langsung saya skip Bu gitu ya. Terus terang begini,
Al-Quran itu diturunkan hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi untuk menjadi petunjuk dan menjadi penjelas tentang petunjuk yang Allah berikan itu. Cuma kadang disalahgunakan. Al-Quran dijadikan ajimat. Dan ini seringkali justru yang melakukan adalah umat Islam sendiri. Dan akhirnya ini nanti yang menurunkan, mendiskreditkan Islam itu. Malah kon ngapalno surah Kahfi ben anu ya. Kamu ngapalin Yasin biar begini. Nah, itu hilangkan semua. Kalaupun nanti ada efek seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Karena Allah bisa berbuat apa saja ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Allah bisa memuliakan, Allah juga bisa merendahkan. Allah bisa memberikan petunjuk, bahkan Allah bisa mencabut hidayah itu. Biyadikal khair, semuanya itu kebaikan berada di tangan kekuasaan Allah. Karena itu tugas kita hanyalah belajar dan belajar, taat dan taat. Rajin-rajinlah baca Quran. Kalaupun aku kok seneng ya baca surah Waqiah, ya sudah baca Waqiah. Tapi jangan pakai embel-embel. Aku tak maca Waqiah ben aku cepet sugih. Kalau memang Al-Waqiah ini bisa mendatangkan kekayaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling kaya. Bahkan ada sahabat beliau yang kepingin miskin malah tambah kaya. Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf itu kan nanti juga masuk surga, tapi terakhir kata Rasulullah, "Loh kok terakhir ya Rasulullah?" Banyak pertanyaanmu nanti. Hartamu dari mana dan kemana kau belanjakan? Katanya Abdurrahman bin Auf, "Waduh, nek ngene aku tak dadi wong miskin naik." Makanya ketika beliau hijrah, apa yang ditanya pertama kali oleh Abdurrahman bin Auf, di mana pasar? Jadi memang tangannya dingin Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau membeli kekang kuda, tali kekang ya. Nah katakanlah tali kekang kuda beliau beli 10.000, ditawarkan 20.000, malah dibeli 50.000. Aku ben rugi jadi Abdurrahman bin Auf, aku tak kulaan kurma bosok ae. Beliau kulaan kurma bosok saake-ake. Kata sahabat-sahabat beliau, kamu nggak ada kerjaan apa menghabiskan duitmu untuk belanja barang yang busuk? Qadarullah. Datang kabar bahwa satu negeri apa di Persia atau di mana itu sedang ditimpa wabah. Dan obatnya adalah kurma busuk. Siapa yang punya kurma busuk? Balik menenang Abdurrahman bin Auf. Dibeli 10 kali lipat. Masya Allah, aku gak situ melarat. Oke. Ya. Apa beliau rutin mengamalkan Waqiah saja? Beliau adalah sahabat yang luar biasa, yang sudah dijamin 10 sahabat yang masuk surga. Seluruh Al-Quran itu menjadi bacaan-bacaan beliau. Nah, karena itulah kalau mau mengamalkan sesuatu, lihat oh ini yang sahih. Ya, kalau mau baca yang diamalkan Rasulullah menjelang sare ya, menjelang tidur beliau baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi. Belum juga bisa tidur, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita punya masalah, kita punya hajat, tidak hafal surah Al-Waqiah, tidak bisa baca Ar-Rahman, hafalku cuma Al-Ikhlas dan Trikul, hafalku Trikul itu sudah melontok. Karena itu luar biasa, saya ini penghafal Al-Quran, Trikul luar kepala. Qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya baca itu. Setelah itu berdoa kepada Allah. Nah, ya. Jadi memang perlu hati-hati Bu ya ketika ada, ayo amalkan baca ini. Ya, ada zikir pagi dan siang. Jadi yang memang sudah betul-betul maksurat, zikir-zikir maksurat yang sudah jelas tuntunannya, hadis-hadisnya sahih dan kuat, itu monggo diamalkan. Kalau enggak jelas jangan. Nah itulah butuhnya kajian ini. Iya. Ya, memang kadang-kadang tidak semuanya itu dibahas oleh ustadznya. Nah tapi ketika terjadi diskusi, nah itu biasanya baru. Karena memang penceramahnya itu nunggu. Nah seperti Mas Angga, Pak Dokter temanya ini ya. Saya pikir nak tema ini apa sih, aku ya kadang ini golek data mau ngomong perkembangan mu'alaf di Indonesia ya kan semuanya harus by data katanya Prof Menahem Ali. Tidak boleh kita klaim Indonesia pesat mu'alafnya, pesat iku piro, nek pirang persen iku tekok piro, kan begitu. Tapi alhamdulillah secara global mu'alaf dunia, mu'alaf di Indonesia luar biasa. Setiap hari ada yang syahadat. Melalui Ayah Sofia, melalui Mu'alaf Center Yogyakarta dan sebagainya, selalu saja ada yang bersyahadat. Nah tinggal pembinaan dan yang terakhir kepedulian. Insya Allah syahadat sudah, dibina sudah, diperdulikan sudah. Selanjutnya kita kembalikan kepada Allah. Faida azamta fatawakkal Allah. Ya Allah, saudara kami ya Allah, sudah Engkau beri hidayah, sudah kami bimbing dia, sudah kami berikan ilmunya. Alhamdulillah sudah kami perhatikan juga sebagaimana hawariyin Nabi Isa, bukan cuma hatinya yang kami jaga, tapi juga sudah kami jaga yang di bawah dadanya, perutnya. Mereka sudah tidak lapar, mereka sudah tidak kedinginan, mereka sudah tidak kesulitan, tidak nangis lagi. Mudah-mudahan ya Allah Engkau terus jaga iman dan Islamnya sampai akhir hayatnya. Ya, jangan lupa sambil berdoa. Ya, jadi ngoten nggih, Bu. Ya. Nggih. Nasihat kan sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya juga video yang keluar dari Mas tinggal mereka sedang bicara apa gitu ya, kemudian diselipi lagu-lagu rohani, kemudian orang muslim sendiri akhirnya terbawa sedikit, akhirnya misalnya mudah-mudahan untuk yang ini kan Tuhannya Yesus tidak berubah. Oh ya, yang sambil joget-joget itu ya. Ya, ya inilah. Jadi dunia medsos itu ada plus minusnya. Makanya kalau kita punya anak kecil harus selalu didampingi betul, karena kita khawatir lagu-lagu seperti itu yang dipakai, dan itu viral. Anak-anak kecil SD sekarang pada pinter itu Pak. Saya tidak akan sebutkan syairnya, nanti kok jadi titir dulu. Pak Dokter itu loh nyanyi lagu ini ya. Tapi ya seperti yang disampaikan Mas Angga itu, bahkan dibikin kontennya itu, animasinya itu sambil joget. Memang apa? Liriknya itu enak gitu loh. Kalau dinyanyikan itu musiknya pun enjoy, dan anak-anak mesti suka itu. Nah, orang tua yang peduli harus tahu ini. Nah, kamu ikut menyanyikan seperti itu berarti kamu ikut seperti mereka. Padahal kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, anak Tuhan atau bagian dari Tuhan, kamu termasuk orang yang kafir. Nah, keluar kamu dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh sangat kafir sekali orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh sangat kafir sekali orang yang mengatakan Tuhan itu satu di dalam tiga atau tiga di dalam satu. Ya kan aku cuma nyanyi-nyanyi, aku kan tidak sengaja, aku kan cuma guyonan.
Tidak ada guyonan dalam urusan akidah. Alah wong cuma itu loh. Cuma omongan lisan saja, yang penting kan hatiku tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, ijab qabul itu juga urusan lisan ya. Hubungan laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal itu karena apa? Lisan. Ankahtuka wa zawwajtuka dan seterusnya. Qabiltu nikahaha. Terus gimana? Gimana? Wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya tunggu Pak Syafi'i sebetulnya, Pak. Saya ngajari beliau ini supaya segera ijab kabul lagi ya Budiana. Sabar Budiana, orang sabar memang kadang sakit hati. Wes repot Mas Pak Dokter. Ya. Jadi karena ucapan itu akhirnya sesuatu yang haram menjadi halal. Kita jual beli juga akadnya dengan kata-kata. Saya jual, saya beli. Nah, jaga apalagi dalam urusan akidah. Hati-hati. Nanti sebentar lagi November, Desember, selamat hari Natal bagi yang merayakan. Loh, sampean kok merayakan dong agamamu lo Islam. Nah, kan demi toleransi. Itu bukan toleransi tapi toleransi. Muslim tidak akan pernah mengucapkan selamat hari Natal. Karena apa? Ada perbedaan signifikan antara kita dengan mereka di dalam memandang Nabi Isa alaihis salam. Bagi kita Nabi Isa adalah Nabi Allah, Rasulullah, hamba Allah. Tapi bagi mereka Nabi Isa atau Yesus itu adalah Allah itu sendiri ataupun anak Allah. Jadi kalau kita mengatakan selamat hari Natal, itu artinya kita setuju dengan anggapan mereka bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Status akhirnya kita dengan mereka adalah sami mawon, na'udzubillahi min dzalik, berawal dari ucapan. Nah niki Mas Angga. Jadi memang pengamat medsos juga harus hati-hati loh, ini TikTok ada begini. Segera bahaya. Jangan sampai ini ditiru oleh keluarga kita, anak-anak kita. Termasuk yang kemarin ya, yang napa niku? Ada laki-laki dan perempuan teman baik begitu, teman kuliah. Si laki-laki mengatakan, aku mau sholat dulu ya, sholat asar karena waktunya hampir habis. Si perempuan, ya aku antar ya, aku tunggu di luar ya karena aku tidak sholat. Bukan tidak sholat bukan karena menstruasi Pak, karena memang dia beda keyakinan. Nah setelah itu hari Ahad begitu, si perempuan ini ke gereja, si laki-laki menunggu di depan gereja. Nah, ketika terjadi hari raya, kembalilah ucapan yang sama itu. Jadi memang model-model begitu sekarang yang dihembuskan, yang diputarkan untuk meracuni dan mendangkalkan akidah umat Islam. Karena itu harus hati-hati. Nah, untuk bisa hati-hati harus tahu ilmunya. Untuk tahu ilmunya harus rutin istiqomah datang ke kajian-kajian baik yang diadakan oleh Mu'allaf Center maupun oleh lembaga-lembaga dakwah lainnya, oleh masjid, takmir masjid, oleh ormas dan sebagainya. Yuk kita mengaji ilmu Allah, insya Allah akidah kita terjaga dari berbagai macam bahaya. Saya kira itu Mas Angga. Sama juga minta nasihat sebagian teman-teman ini masih merasa bahwa ketika dia ada masalah, kemudian mereka mengambil perkataan pendeta, ceramah-ceramah pendeta, ucapan pendeta dengan alasan ini kan positif, ini kan bagus, kan nggak ada salahnya. Tapi dari pendeta, mereka merasa itu baik-baik saja. Ya, jadi memang banyak yang seringkali konsultasi ke kami juga begitu, yang lewat WhatsApp ya. Tapi pendeta saya mengatakan begini. Nah itu juga persoalan yang cukup sulit untuk meyakinkan mereka bahwa sebaik-baik solusi, jadi Islam ini adalah sebaik-baiknya solusi.
Al-Quran itu adalah solusi yang baik. Sunnah Rasul adalah solusi yang baik. Jangan katakan solusi terbaik. Karena apa? Ketika kita katakan solusi terbaik, berarti ada solusi lain yang baik. Kalau Anda Muslim, maka solusinya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah jalan keluar yang baik untuk segala masalah Anda. Kalau Anda seorang Muslim, maka petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah solusi yang baik. Jadi jangan ngambil solusi dari yang lain, ambil dari Al-Quran. Nah, itu mungkin karena mereka sering menonton tayangan RTV lewat jam 12 malam atau SCTV Solusi kalau tidak salah. Setelah jam 12 malam itu mesti ada tayangan solusi sepekan 2 kali itu. Nah, ya memang di situ kata-kata mutiara biasanya pendeta siapa itu yang gemuk itu? Gilbert. Pendeta Gilbert Lumino. Tapi mereka anehnya tidak melayani kalau ada yang menanyakan. Pernah kita coba dulu. Jadi ketika dia sedang live begitu ditelepon, kita ajak untuk berdiskusi, nggak gelem karena ini bukan untuk ranah diskusi tapi untuk ranah solusi. Nah, jadi untuk saudara kita yang sudah mendapat memilih hidayah di dalam Islam, ketika ada masalah ambillah solusinya itu di dalam Al-Quran dan Sunnah maupun dari para ulama Islam yang keilmuannya sudah terjaga, keilmuannya juga sudah tidak diragukan lagi. Ambil dari petunjuk Allah dan Rasulnya dan para salafus solih yang insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam keselamatan. Hati-hati, jangan nanti ngambil Amsal sekian, masih ada ya, di dalam Amsal sekian, kan begitu ya. Bahwa memang di dalam kitab yang sebelumnya itu, saya tidak katakan kitab suci Anda, di dalam kutipan kitab suci yang ada dalam buku tebal itu memang masih ada firman Allah dan sabda para nabinya, tapi sudah lebih banyak yang dikotori. Karena itu kalau kita tidak hati-hati bisa jadi kita jatuh kembali ke dalam kemusyrikan yang dulu. Karena itulah cukup ambil yang dari Al-Quran dan dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira itu waktu sudah 10:30, sudah lewat dari jadwal kajian kita jam 10. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk hidup yang lebih baik, istiqomah di dalam iman dan Islam hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.